Ingat, Al-Ahzab tadi 66 menjelaskan orang di api neraka berharap mentaati Allah dan Rasulnya selama hidup di dunia. Dan menjadi orang soleh dan solehah itu enak. Enak itu. Karena terkontrol, terawasi. Yang dia makan, yang dia minum, yang dia hirup, yang dia sentuh, semua yang hanya dibolehkan oleh pencipta alam semesta. Itu sebuah luar biasa, itu sebuah peraturan hidup, disiplin hidup yang luar biasa. Luar biasa gitu. Ya. Kalau kita diawasi oleh atasan dan kita berhasil ikuti peraturan, kita sudah bangga. Gimana kalau yang ngawasin kita Rabbul Alamin dan kita merasa bangga dengan itu? Itu satu hal yang luar biasa gitu kan. Surah Al-Qamar, dalil kedua ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka jahanam di atas muka mereka. Jadi orang-orang yang masuk neraka jahanam tidak ada lagi cuma sekedar digiring, didorong, dimasukkan neraka, enggak. Ditaruh wajahnya di tanah, diseret wajahnya. Itu jelas sudah luka, berdarah, dilempar lagi ke dalam api neraka, dibakar. Wa na'udzubillah. Dan dikatakan lagi pada mereka, rasakan sentuhan api neraka atau ya lalapan api neraka. Saksi bahasan kita di sini adalah masalah adanya api neraka tadi yang disebutkan di dalam ayat, ya ada ancaman. Kemudian masuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, dan itu bisa dilihat di footnote-nya nomor 99 footnote-nya di bawah. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamra faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Ini yang punya buku, kata-kata tajid dalam bahasa Arab diganti taknya menjadi ya, diganti menjadi ya. Faman lam yajid. Ada pulpen akhir. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Takutlah kalian kepada neraka. Ya. Dengan menyedekahkan walaupun cuma secuil kurma. Barang siapa yang tidak menemukan, tidak sanggup, maka dia berkata-kata yang baik. Hadis ini ada penyebabnya. Jadi Nabi SAW pernah melihat di pintu gerbang Madinah, masuk ke Madinah, ada beberapa orang yang miskin sekali kelihatan. Wajah mereka kelihatan karena susahnya sampai kulitnya merah kehitam-hitaman gitu kan. Badan mereka kurus, kain yang di baju mereka, di badan mereka cuma satu lembar yang kalau ditiup angin tersingkap. Maka Nabi SAW sebelum sahabat-sahabat ini, orang-orang Badui padang pasir ini datang, beliau naik ke atas mimbar lalu menasihatin para sahabat setelah tahmid kepada Allah SWT, memuji Allah, lalu membaca salawat buat diri beliau SAW. Lalu kemudian beliau memotivasi sahabat untuk menyumbang, menyumbanglah, bersedekahlah, itu baik buat kalian, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena bersedekah. Sedekah bisa meredam murkahnya Allah. Terus Nabi SAW motivasi sampai keluar hadis ini. Beliau mengatakan, selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan syiqqit tamr. Syiqqit tamr sebenarnya kalau kita tadi tulis terjemahan secuil kurma ya. Sebenarnya syikq itu lebih tepatnya kalau kalian punya kurma satu di rumah, satu buah, bagi dua. Setengahnya kalian makan, setengahnya bawa ke sini. Saking pentingnya disuruh menyelamatkan diri dari api neraka. Kalau ada orang yang tidak bisa menyumbang buat saudara-saudara ini, minimal dengan kalimat yang baik. Artinya, sabar ya, insya Allah nanti Allah bukakan kalian rezeki. Itu minimal. Kalau kita lihat fakir miskin dan tidak mampu membantunya, maka minimal dengan kata-kata santun, ya, kata-kata baik. Maka para sahabat pun akhirnya berlumba-lumba pada saat itu ingin menyumbang. Tetapi ada sahabat satu yang jeli. Dia berdiri lalu di hadapan Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, dikeluarin dari kantongnya beberapa dirham, ini saya sedekahkan. Lalu yang lain pada ngerumun, nyumbang semuanya. Kata Nabi SAW, keluar lagi hadis yang lain, man sanna fil islami sunnatan hasana, siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, falahu ajru man tabi'ahu min ghairi yanqus min ajri tabi'ihi syai'a, maka dia akan dapat pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahala sedikit pun dari orang yang mengikutinya. Jadi kalau ada permintaan sumbangan, orang yang paling pertama jadi contoh, itu panen pahala semuanya tuh, orang yang ikut setelahnya. Jadi ini bergegas dalam beramal saleh, tidak ada waktu untuk menunda-nunda gitu. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya
kita disuruh menjauhkan diri dari api neraka sampai dengan setengah butir kurma. Artinya jangan pernah ada kesempatan sedekah disia-siain. Banyak orang di antara kita cuma nonton saja kalau orang berbuat baik. Termasuk Bapak Ibu sekalian masjid-masjid yang ada di dekat rumah Anda semuanya, yang lagi taruh celengan masjid. Sudah sumbang kemarin misalnya 10.000, anggap 100.000. Hari ini lewat kira-kira nyumbang lagi nggak? Hah? Kenapa nggak nyumbang lagi? Kemarin sudah nyumbang, itu kemarin sudah dicatat sama malaikat. Hari ini nggak pengen buku amal ditulis lagi, sumbang lagi. Ada fakir miskin datang depan rumah, ketuk-ketuk pintu, sudah dibantu kemarin kasih 100.000, datang lagi hari ini. Syaitan pasti goda, ini orang lagi yang datang nih. Alhamdulillah kamu datang lagi, butuh apa? Ini dikasih, kasih bantuan, sumbang. Karena dia yang datang itu hanya dapat manfaat duniawi, hanya itu saja. Kita dapat manfaat ukhrawi, selamat dari api neraka, bisa ninggiin derajat di surga. Sampai Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, itu kalau orang tiap hari ada orang miskin datang ke rumahnya minta. Kalau tidak datang dikejar sama dia, dicari. Mana itu orang miskin yang biasa minta? Kita malah bersyukur kalau tidak datang lagi gitu kan. Jadi mestinya kita faham nih, mengejar akhirat dengan memperbanyak amal soleh. Jangan cuma tonton orang lain berbuat, atau jangan cuma tahu ada orang subhanallah sudah tidak nyumbang caci maki lagi. Gitu. Ini kamu masih sehat, pergi aja kerja sana. Udah nggak ngasih caci maki. Kenapa ini? Buruk benar hatinya orang. Gitu. Nggak boleh begini. Selamatkan diri. Ya, kalau ada kesempatan sedekah, bersedekah, dan itu akan menyelamatkan dari api neraka. Harusnya begitu. Sekecil apapun yang kita berikan di jalan Allah SWT akan bermakna. Orang-orang ini hanya sekedar menerima manfaat duniawi, kita mendapatkan manfaat ukhrawiyahnya. Ini makna daripada hadis Nabi SAW. Mungkin ibu perlu pulpen. Ini makna hadis Nabi SAW yang tadi, selamatkan diri kalian walaupun dengan ya setengah kurma saja, setengah kurma. Jadi artinya kalau kau tidak punya kecuali satu bungkus roti, bagi dua, kasih fakir miskin lagi. Gitu kan. Sampai seperti itu kita dimotivasi. Uwais Al-Qarni rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau itu miskin sekali. Saking miskinnya kalau makan selalu pungut-pungut makanan dari sampahnya orang, sisa makanan. Dicari yang masih bagus, diambil sama dia. Kemudian dibersihin, dipanasin lagi, dibagi dua, kasih orang miskin yang lain setengahnya. Susahnya hidupnya tapi masih bisa berbagi. Kita kadang-kadang melimpah-limpah subhanallah di rumah, dibuang di sampah, sayang. Kenapa nggak dikasih kepada orang? Ini mesti kita pikirkan agar dimasukkan dalam program menjauhkan dari api neraka dengan bersedekah.